Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia nikmat iman, Islam, ihsan sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru, kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Para ahli tarikh Islam menyebutkan sebuah kisah. Al-Hasan bin Al-Hasan, salah satu cucu Ali bin Abi Thalib, wafat. Ia meninggalkan istri dan anak-anaknya dalam usia relatif muda. Begitulah kematian. Tak pernah memilih tua, muda, kaya, miskin, dan sebagainya. Tak pernah peduli terhadap raja atau budak atau penguasa sebuah negara, presiden, dan sebagainya. Kematian melenyapkan kemegahan, kemewahan, kekayaan. Ia datang untuk mengeluarkan manusia dari rotasi kehidupan yang selama ini dijalani, mengeluarkan seseorang dari istananya untuk kemudian membenamkannya dalam sempitan liang lahat. Semua itu dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kematian Al-Hasan begitu cepat dan tiba-tiba. Ia pun dimasukkan ke liang kubur. Sementara sang istri seolah tak kuasa menanggung kesedihan. Kesedihan yang amat dalam, yang tidak diketahui seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan itu pula lah yang membuat ia dan anak-anaknya mendirikan tenda di sekitar kuburan Al-Hasan. Perbuatan ini sama sekali tidak disyariatkan dalam Islam. Seandainya para tarikh Islam tidak menyebutnya, niscaya tidak akan saya cantumkan. Di tenda yang didirikan di samping makam suaminya, ia berjanji bersama anak-anaknya akan menangis selama setahun penuh. Sungguh kepedihan mendalam dan duka yang tiada terhingga. Begitulah selama setahun penuh ia menangis terus. Ketika telah genap 1 tahun, ia mencabut pasak-pasak tenda yang didirikannya dan membawa pulang anak-anaknya pada suatu malam. Dalam kepekatan malam yang gulita, ia mendengar seseorang berbisik kepada temannya. Apakah mereka mendapatkan sesuatu yang hilang dari mereka? Apakah mereka mendapatkan sesuatu yang hilang dari mereka? Lalu terdengar suara lain menjawab, tidak. Bahkan mereka pulang dalam keputusasaan. Ya, mereka tidak menemukan seseorang yang telah meninggalkan mereka. Tidak menemukan barang yang hilang, tidak pula menemukan barang yang ditinggalkan untuk mereka. Mereka pulang dalam keputusasaan. Al-Hasan tak pernah keluar dari kubur untuk berbicara kepada istri dan anak-anaknya. Tak pernah menemui mereka barang 1 malam pun. Itulah malam pertama yang akan diikuti oleh malam-malam berikutnya. Ketika amalnya baik, gambarannya sebagaimana Allah menjelaskan. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Suatu hari
Abu al-Attohilah mendatangi seorang penguasa yang memiliki istana mewah di Baghdad. Kemewahan itu melalaikan pemiliknya akan malam pertama di alam kubur yang akan dilaluinya. Ini sekaligus menjadi peringatan bagi setiap orang yang sombong dan takabur agar mengingat malam pertama itu. Lalu datanglah seorang penyair menyinggung keberadaan istananya. Hiduplah dengan apa yang tersedia bagimu, dengan selamat di bawah naungan kemewahan istana. Hiduplah dengan fasilitas itu 1000 atau 1.000.000 tahun dengan aman dan tentram. Dan apa yang terjadi, keinginanmu selalu tersedia, siang maupun malam. Kau takkan lagi membutuhkan makan dan minum yang terhidang di hadapanmu. Tapi aku mendengar apa yang diucapkan. Ketika nafas tersengal-sengal, tertekan sesak di dada, saat itulah engkau yakin selama ini engkau berada dalam kesia-siaan. Lalu raja menangis sampai jatuh pingsan. Saat itulah ia yakin selama ini berada dalam kesia-siaan. Oleh sebab itu, aku mengajak diriku sendiri dan seluruh kaum muslimin muslimat, manusia di muka bumi ini, agar mempersiapkan lentera yang akan menyinari malam pertama kita di alam kubur. Demi Allah, tak ada yang sanggup meneranginya selain iman dan amal soleh. Hari itu Rasulullah dan para sahabat berangkat berperang ke Tabuk. Di suatu malam ketika para sahabat lain tertidur, Ibnu Mas'ud bertutur, "Aku terbangun di penghujung malam. Ketika aku tengok alas tidur Rasulullah, aku tidak mendapati beliau. Alas tersebut terasa dingin saat kuraba. Lalu aku beranjak ke tempat tidur Abu Bakar dan Umar, keduanya pun tak ada. Tiba-tiba sekelebat cahaya memancar dari sebuah kemah di pojok kamp. Aku beranjak ke arah cahaya itu untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata sebuah kubur telah digali. Rasulullah telah berada di dalam liang tersebut. Sementara sosok jenazah yang telah terbungkus kafan telah siap dikubur. Abu Bakar dan Umar berada di sisi jenazah tersebut. Kepada mereka Rasulullah bersabda, "Tunjukkan kepadaku sahabat kalian berdua itu." Abu Bakar dan Umar menurunkan jenazah itu. Disambut Rasulullah yang telah menunggu di bawah. Sejurus kemudian air mata Rasulullah bercucuran membasahi pipi beliau. Sambil menghadap arah kiblat, beliau mengangkat kedua tangan dan berkata, "Ya Allah, hari ini aku bersama dia," yaitu jenazah, "dalam keadaan ridho, maka ridholah dia." Aku menanyakan, "Siapa jenazah tersebut?" Mereka menjawab, "Dialah Abdullah bin Al-Jabadain. Ia meninggal malam ini barusan." Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Demi Allah, aku menginginkan seandainya jenazah itu adalah aku." Rupanya ia iri dengan doa Rasul, "Ya Allah, hari ini aku bersama dia," yaitu jenazah, "dalam keadaan ridho, maka ridholah dia." Ketika Allah telah ridho pada seseorang hamba, jaminan kebahagiaan telah terbentang baginya. Itulah tentang kematian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.